sejauh ini baik, cuman agak ada banyak pikiran aja, banyak hal-hal yang sebenarnya nggak harus dipikirin tapi jadi kepikiran gitu. Kalau boleh tahu apa nih hal-hal yang kepikirannya itu, apakah mengganggu gitu? Mengganggu sih, sangat mengganggu. Jadi kayak biasanya jadi sedikit curhat ya mbak, ya nggak apa-apa. Jadi beberapa minggu yang lalu saya tuh baru kehilangan teman saya. Teman di sini tuh peliharaan saya mbak. Jadi kita udah 10 tahun sama-sama, terus tiba-tiba dia harus pergi, jadi dia mati. Kejadiannya itu pas dia mati, kejadiannya tepat di depan mata saya. Jadi itu yang bikin saya jadi merasa kepikiran, terus kayak kasihan. Dan sekarang juga saya ngerasa setelah beberapa hari dia tinggal ngerasa kesepian kan. Nah terus yang bikin saya sedih lagi, dia tuh nggak ada sakit apa-apa, jadi masih sehat, masih kuat, masih ya seperti biasanya aja. Terus tiba-tiba nggak ngerti deh, mungkin ada faktor apa entah, atau mungkin dia diracun atau segala macam, saya pun nggak tahu. Terus tiba-tiba dia harus mati. Dan kejadiannya itu kan depan mata saya banget mbak, dia tuh sampai ngejerit gitu. Dan itu yang bikin saya sedikit terganggu sih sama itu semua. Jadi pada saat saya mau aktivitas atau bahkan saya sedang mau tidur nih, biasanya mau tutup mata, itu yang jadi terngiang-ngiang gitu loh mbak, suara jeritan dia yang kesakitan minta tolong, tapi saya nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu sih mbak. Mungkin anjing ini mungkin memang anjing kesayangan mbak gitu, udah menemani dari 10 tahun ya tadi. Iya, 10 tahun bersama. Terus apalagi mungkin pas corona ini kan di rumah terus, bareng-bareng kalian. Iya benar banget. Jadi kayak aduh, 8 bulan ya, saya lebih, hubungan kita lebih intens itu kan selama 8 bulan terakhir. Dan sedih sih, saya belum bisa ngelakuin yang terbaik buat dia, tapi dia udah harus pergi. Kadang memang kalau misalnya punya peliharaan ya, apalagi anjing tuh beda gitu kan perasaannya. Iya betul. Apa sih yang bikin kayak keseharian mbak tuh terganggu misalnya? Jadi setiap saya ngelakuin aktivitas nih mbak ya, biasanya kan selalu ada nih dia di samping saya, tiba-tiba dia nggak ada, jadi saya kayak merasa sedih. Terus juga setiap saya mau tidur, jadi saya kepikiran, terus saya jadi cemas berlebih gitu sih. Tapi yang paling mengganggu itu paling yang saya mau tidur tutup mata tuh selalu nggak bisa. Kalau misalnya tadi masalah mbak susah tidur gitu ya, cemas berlebih, apa hanya karena kematian anjing mbak, ataupun ada masalah lain gitu mbak? Nggak sih, nggak cuma hal itu doang. Jadi kejadiannya tuh bertubi-tubi gini mbak. Jadi beberapa hari setelah anjing saya nggak ada, ayah saya mengalami kecelakaan di rumah. Bukan kecelakaan kecil juga sih. Jadi ayah saya kebetulan sedang ngebengkel motor, terus tiba-tiba entahlah bagaimana ceritanya itu dia mengalami kayak jadinya harus putus gitu. Biasa kali ya bapak itu kenapa bisa gitu mbak? Saya kurang tahu sih tepatnya gimana, karena pada saat itu saya lagi baru beres mandi, saya lagi keringin rambut saya, terus tiba-tiba dari arah luar ayah saya masuk ke dalam rumah tuh udah minta tolong. Dan saya heran dong ya, saya kira hanya hal-hal kecil gitu ya atau kenapa, karena pembawaannya cukup tenang sih ya mbak ya. Terus pas saya lihat itu keadaan udah nggak ada, jadinya segini. Dan itu udah kayak gitu ya, iya itu saya bikin shock banget. Sampai 3-4 hari itu saya nggak bisa tidur. Saya bahkan di hari pertama kejadian tersebut saya harus minum paracetamol karena saya nggak bisa banget itu tutup mata. Setiap tutup mata saya terngiang-ngiang terus. Jadi ini kayak takut, saya pun jadi takutnya saya ketergantungan juga sama paracetamol. Jadi saat saya tutup mata pengen tidur nggak bisa, dan saya ambil alihnya ke gitu. Tapi untungnya sih sampai sejauh ini saya nggak melakukan hal itu. Tapi yang saya bingung tuh gimana sih cara untuk kembali lagi seperti semula, atau mungkin saya butuh bantuan profesional atau hipnoterapi, saya pun bingung. Makanya saya konsultasi nih sama mbak, gimana kira-kira mbak. Jadi yang pertama tuh mbak susah tidur gitu ya, pikirannya jadi kemana-mana gitu ya, karena juga yang pertama anjing mbak
mati, terus tiba-tiba shock lagi belum beberapa hari udah bapak mbak kecelakaan dan benar-benar ngelihat depan mata ya, kayak darah gitu. Apa sebelumnya mbak ada ketakutan kayak darah gitu atau gimana? Untuk fobia khusus saya enggak sih, enggak kayak orang-orang yang mungkin saat melihat darah itu kayak atau langsung pucat, pingsan segala macem, enggak sih. Tapi saya lebih ke ngeri aja sih mbak, apalagi dalam jumlah yang banyak, cukup banyak juga kan. Gitu saya langsung respon saya cuman agak sedikit gemetar sih. Selain kayak jadi kecemasan dan susah tidur tuh, apalagi sih hal yang mengganggu mbak gitu secara pribadi? Saya ngerasa kosong juga kan, berbeda. Terus kayak saya tuh ngerasa kayak saya marah, saya pengen komplain tapi saya juga nggak bisa komplain ke siapa-siapa karena ya ini emang yang harus dijalanin juga. Tapi yang saya bingung tuh kenapa sih kejadiannya harus bertubi-tubi gitu loh mbak. Saya di situ kayak mikir apa saya ngelakuin kesalahan apa atau ada apa, ini kenapa harus seperti ini gitu. Jadinya pikiran jadi berlebihan gitu ya. Overthinking juga gitu. Kalau misalnya ke aktivitas lain mengganggu, misalnya makan atau gimana itu ada yang jadi kalau makan saya sempat nggak nafsu makan sih sehari 2 hari. Kenapa tuh nggak nafsunya tuh karena ngelihat darahnya? Iya, jadi saya kebayang-bayang gitu loh mbak. Apalagi saya ngelihat sekarang tuh saya paling nggak mau banget lihat itu yang namanya kaki ayam, ceker ayam tuh kayak seperti itulah saya nggak berani bayangin. Iya, dan sekarang kayak kebayang lagi gitu. Kalau misalnya masalah ini mbak udah bicara sama keluarga juga gitu? Saya udah sempat sharing sama keluarga saya sharing juga sama teman-teman saya. Untuk mereka sih responnya kayak ya udah jangan terlalu dipikirin, tapi ya saya masih kayak ngerasa kurang gitu. Mungkin saya nggak ngerti juga, makanya saya datang ke mbak ini, saya pengen cerita, siapa tahu nih mbak punya solusi atau gimana nya gitu. Ya kalau misalnya dari saya tangkap itu mbak kurang tidur, kurang istirahat karena pikirannya jadi berlebihan, kecemasannya berlebihan, karena dua peristiwa yang cukup dekat ya jaraknya kayak gitu. Dan mbak merasa mbak perlu dilakukannya hipnoterapi seperti itu ya. Sebelumnya nanti saya akan pertimbangkan terlebih dahulu dari cerita yang sudah mbak beritahu kepada saya. Nanti lebih lanjutnya saya akan menghubungi mbak kembali. Oh iya, boleh. Apakah memang apa yang mbak rasakan tuh harus dijalani tindak hipnoterapi atau bisa lewat yang lain, nanti saya hubungin mbak lagi. Oke, kalau gitu makasih banyak ya mbak Gita. Semoga segera dihubungi aja, saya juga pengen cepat lepas dari kekhawatiran ini. Terima kasih loh sebelumnya mbak mau luwes gitu cerita sama saya. Percaya saya gitu. juga kayak bingung juga sih, karena dipendam sendiri pun karena gak enak gitu sih mbak. Daripada melakukan hal yang lain. Iya betul, saya masih ada akal sehat juga kebetulan ya, puji Tuhan masih dikasih akal sehat gitu. Paling gitu aja sih mbak. Lanjutnya saya hubungin lagi ya. Iya boleh banget. Mungkin lewat WA atau boleh nanti. Iya, Terima makasih ya mbak, makasih, terima kasih banyak.